Ya anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dan anak, kembali lagi dengan Pak Andi, guru PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit ya anak. Amin amin ya robbal alamin. Dan anak, langsung aja untuk pembelajaran kali ini ya. Kita masih di tema 7 ya, tentang kebersamaan, tapi sudah masuk di subtema 3. Untuk kali ini kita langsung membahas 2 subtema ya. Oke, yang akan dibahas untuk subtema yang 3 dulu ya. Subtema 3 tentang kebersamaan di tempat bermain. Materinya adalah permainan lempar tangkap bola di air. Dan anak, sebelum lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu, diikuti bersama-sama berdoa dengan Pak Andi ya. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Anak-anak, langsung saja kita langsung membahas ke materi di subtema 3 ya. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran ya. Jadi sebelum Pak Andi menyampaikan materi-materi, kalian harus memahami tentang tujuan pembelajaran dulu. Oke, yang pertama, anak-anak dapat memahami gerakan melempar dan menangkap bola. Yang kedua, anak-anak dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Jadi di tujuan pembelajaran ini kalian harus bisa memahami, yang kedua harus bisa melakukan atau mempraktekkan gerakan melempar bola dan menangkap bola di air. Itu tujuan pembelajarannya. Sudah paham anak-anak ya? Ya, kalau sudah paham, Pak Andi lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang permainan pushball ya. Bagaimana permainan pushball itu Pak? Ya, tak tunjukkan gambarnya terlebih dahulu. Ya, inilah permainan pushball. Permainan pushball ini permainan yang ada di dalam air. Ya, kalau sudah diperhatikan gambarnya, lalu perhatikan bagaimana caranya ya. Kalau gambarnya saja diperhatikan tanpa ada cara melakukannya, kalian tidak akan memahaminya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus mencari kolam yang dangkal. Berikutnya, bola dipegang dengan kedua tangan ya. Selain Pak Andi menjelaskan tentang caranya, kamu harus melihat gambarnya ya, supaya paham. Pak Andi ulang ya. Carilah kolam yang dangkal. Yang kedua, bola dipegang dengan kedua tangan. Berikutnya, lakukan gerakan mendorong bola ke air. Selanjutnya, tangan kembali seperti semula. Itulah cara melakukannya. Jadi bolanya didorong masuk ke dalam air. Seperti itu namanya permainan pushball ya. Didorong, tangkap kembali, didorong bola ke air, dilepas, baru ditangkap kembali, seperti itu. Itu permainannya ya anak ya. Itu untuk permainan yang pertama. Lanjut untuk permainan yang kedua, yaitu yang kedua permainan estafet bola ya. Ini gambarnya ada 3 anak salah satu anak sedang memegang bola ya. Inilah yang dinamakan permainan estafet bola. Sekarang caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus mencari kolam yang dangkal seukuran pinggang kamu, apa yang seperti di gambar ini ya. Berikutnya, buatlah barisan dengan jarak secukupnya. Jadi jangan rapat, tapi harus membuat jarak secukupnya saja, nggak usah terlalu jauh. Kalau sudah membuat jarak, lakukan gerakan mengoper bola dari orang pertama hingga orang terakhir. Jadi bolanya dilempar, dioper orang kedua, ketiga, kembali lagi ke orang pertama, terus seperti itu.
ya. Itulah cara permainan estafet bola, tapi harus cepat, nggak boleh lambat. Lempar tangkap harus cepat, ya. Itulah permainan estafet bola di air. Oke, lanjut berikutnya yaitu yang ketiga. Permainan yang ketiga adalah lempar tangkap bola di kolam. Nah, ini hampir sama dengan yang permainan yang kedua tadi, ya. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ini hanya dua orang saja saling berhadapan, ya. Lempar tangkap, caranya sama. Kalian harus membentuk jarak, tapi jaraknya jangan terlalu jauh supaya bisa ditangkap dan mudah untuk dilempar. Kan anak ya? Ini untuk permainan lempar tangkap bola di air ada 3, ya. Oke, kalau sudah paham lanjut, ya. Langsung kita masuk di subtema 4, ya. Tadi subtema 3 tentang melempar tangkap bola di dalam air. Sekarang masuk di subtema 4 yaitu kebersamaan di tempat wisata. Materinya permainan jalan, lari, dan lempar tangkap di air. Itu materinya untuk subtema 7. Ya anak, kalau sudah paham langsung ke materi. Ya, ini seperti biasa kayak tadi, tujuan pembelajaran di subtema 4 harus kamu pahami. Yang pertama, siswa dapat memahami gerakan berjalan dan berlari di air. Yang kedua, anak-anak dapat melakukan gerakan berjalan dan berlari di air. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan prosedur melempar dan menangkap bola dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di air. Terakhir, yang keempat, anak-anak dapat mempraktekkan prosedur melempar dan menangkap bola dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri di dalam air. Itulah anak-anak untuk tujuan pembelajaran di subtema 4, ya. Cukup banyak tujuan pembelajarannya. Jadi kalian harus mencermati ini, memahami ini, ya. Oke. Kalau sudah dipahami, lanjut langsung ke materi. Ya, langsung materi yang pertama yaitu tentang permainan, ya. Apa permainannya? Yang nomor 1, permainan kipas angin di air. Ya, bagaimana gambarnya? Ya, ini ada beberapa anak, ya. Ya, permainan kipas angin di air. Ada beberapa anak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anak sedang membentuk lingkaran. Bagaimana caranya itu? Pasti kalian sangat senang, ya, untuk melakukan permainan ini. Ya, caranya sebagai berikut. Yang pertama, carilah kolam yang dangkal. Berikutnya, saling berpegangan dan membentuk lingkaran seperti pada di gambar. Kalau sudah mencari kolam yang dangkal, berpegangan dan membentuk lingkaran. Berikutnya, anak nomor ganjil berdiri dan nomor genap terlentang dengan kaki lurus ke depan. Jadi yang dimaksud caranya nomor 3 ini adalah anak nomor ganjil berdiri. Kalian berhitung dulu. Nanti berhitung mulai dari kerudung yang warna pink itu, berhitung 1, 2, 3, 4. Hitung, caranya berhitung atau sweet atau bagaimana. Nanti kalau pas nomor ganjil itu nomor 1, 3, 5 dan seterusnya itu ganjil. Kalau nomor genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi kalau pas nomor ganjil kalian harus ada yang berdiri 1. Dan nomor genap harus terlentang dengan kaki lurus ke depan. Artinya terlentang itu maksudnya tetap berpegangan tangan tapi kakimu diangkat ke atas. Jadi 1 kaki saja yang menempel di lantai kolam. Nah, itu maksudnya. Kalau sudah ditarik diangkat ke atas, anak yang berdiri berjalan memutar tapi tetap berpegangan tangan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Selanjutnya, anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat. Jadi anak yang terlentang kakinya yang diangkat tadi akan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan yang terlentang. Jadi maksudnya kalian nanti kalau sudah diangkat terus habis itu berputar, dengan sendirinya anak tersebut yang kakinya diangkat itu nanti akan ikut berputar, ya.
Ya anak-anak, Pak Andi ulang lagi, itulah permainan kipas angin di dalam air yang pertama, masih permainan yang pertama di subtema 4. Oke, kalau sudah paham, kalau sudah mengerti, dilihat gambarnya sama dilihat caranya bagaimana, dipelajari pelan-pelan supaya kalian paham ya. Oke, kalau sudah paham, kalau sudah mengerti, lanjut anak-anak ya. Lanjut ke permainan yang kedua, bermain bola tangan di air. Ya, ini gambarnya. Ada berapa anak? Ya, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 anak yang ada di dalam air. Anak tersebut sedang bermain bola tangan di air. Caranya bagaimana? Yang pertama, sudah pasti kamu harus mencari kolam yang dangkal seukuran pinggang kamu, apa yang pada gambar di samping ini. Oke, berikutnya bagi kelompok menjadi 2. Jadi kelompoknya dibagi menjadi 2. Ada 6 toh, itu dibagi menjadi 2 berarti 3-3 ya. 3-3. Lanjutnya lakukan permainan bola tangan. Berikutnya, permainan bisa dilakukan dengan berlari di air atau mengoper teman hingga mencetak gol. Jadi ada yang menjaga, jadi seolah-olah ada gawangnya di dalam air itu. Tapi permainannya tetap dilempar, tangkap, dioper, ditangkap. Jadi saling kerjasama dengan baik supaya bisa mencetak gol. Permainan ini sangat seru sekali anak-anak. Kalau kalian mau mempraktekkan di kolam renang, pasti sangat seru sekali. Tapi harus kalian ingat, selalu menjaga keseimbangan tubuhmu di dalam air. Hati-hati, jangan terlalu berlebihan untuk bermainnya. Nanti akan terjatuh ke dalam air, akibatnya airnya akan masuk ke dalam tubuh kamu, entah lewat hidung atau lewat telinga juga bisa ya. Jadi kamu harus selalu hati-hati. Oke, untuk bermain bola tangan di air, permainan yang kedua sudah paham? Diperhatikan gambarnya sama caranya, diperhatikan pelan-pelan. Kalau sudah paham, lanjut ke permainan yang ketiga, yaitu mengoper bola di kolam. Hampir sama persis kayak yang nomor 2 tadi, cuma ini ada 2 gambar ya. Sama gambar ini sama kayak yang ada di subtema 3 tadi ya, mengoper bola di kolam. Jadi kalian harus saling berhadapan, yang pertama, yang kedua harus atur jaraknya. Yang penting jaraknya jangan sampai terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, bola lemparannya nanti takutnya tidak akan nyampe ke anak ini ya. Jadi jaraknya harus benar-benar agak pendek. Lempar pelan ke atas, lempar pelan ke atas supaya bisa ditangkap dengan sempurna. Oke anak-anak, sudah paham tentang mengoper bola di kolam, permainan 3 ini? Ya anak-anak, kalau sudah, berarti tugas kalian di rumah adalah yang pertama, ini diperhatikan. Tugas kalian di rumah adalah jelaskan cara melakukan permainan estafet bola di air. Jelaskan dengan urut dan benar. Tadi itu ada di subtema 3 anak-anak. Jadi kamu harus bisa menjelaskan bagaimana caranya. Caranya sebagai berikut, yaitu itu kamu tulis dengan urut dan benar permainan estafet bola di air. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan permainan apa saja yang bisa digunakan untuk melatih gerakan berjalan, berlari, dan lempar tangkap bola di air. Ini ada di subtema 4. Jadi kamu disuruh menjelaskan atau disuruh menyebutkan kamu ya, ada berapa saja permainan itu kamu tulis. Nah, untuk di subtema 4 ini ya, ada berapa saja permainan itu kamu tulis. Nah, semua tugas ini kalian tulis di buku tulis PJOK. Kalau sudah selesai, difoto seperti biasa, langsung dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Andi ya. Kan anak, tugas kalian di rumah Pak Andi tunggu ya.
Ya, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang Pak Andi sampaikan materi hari ini supaya bisa bermanfaat dan juga bisa memahami kalian ya. Ya anak, kalau sudah untuk materi kali ini Pak Andi cukup sekian. Sebelum materi Pak Andi tutup, kita berdoa seperti biasa terlebih dahulu ya. Doa bersama-sama. Ayo kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak, Pani cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.